Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Si lampu nih tak ginikan dulu biar kelihatan. Oke. General reading ya. Untuk semua yang nonton rame-rame energinya campur-campur pastinya ya. Yang ketarik otomatis yang dominan. Oke, kita lihat sama-sama ya. Di penghujung tahun 2024 ini semesta mau tunjukkan apa ya? Saya tanpa tema. Seperti biasanya, saya serahkan kepada semesta sepenuhnya. Saya cuma bacakan taruh. Kartu tarot yang terbuka, yang jatuh sendiri, yang jumping ya. Saya tidak menentukan judul, tidak menentukan tema, apapun yang ditunjukkan semesta akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian ya. Oke. Soal tema judul ya, terutama judul itu nanti terakhir kalau kalau sudah terbaca semuanya. Oke, kita lihat energi semua yang nonton dulu ya. Semua yang nonton baru nanti kita bisa lihat temanya apa. Oke, yang nonton semuanya ini di akhir tahun, penghujung tahun 2024. Ini bisa energi kamu tentang apa aja ya, tentang sifat kamu, sikap kamu terhadap seseorang, lagi moodnya kamu, mungkin keinginan kamu, permasalahan kamu, nggak tahu ya semuanya. Pokoknya saya serahkan kepada semesta, semua yang nonton. Ini general ya, belum tentu cocok. Kamu simak baik-baik dari awal hingga akhir, jangan di skip-skip, jangan dilewat-lewatin. Terus kamu sesuaikan, kamu ambil bagian-bagian yang cocok aja. Ya, dari apa yang saya sampaikan, dari kartu yang terbuka, mungkin tidak semuanya cocok, mungkin hanya beberapa bagian kartu, beberapa bagian yang saya sampaikan itu cocok. Ambil ya, yang menurut kamu manfaat, positif, berguna, ambil. Menyenangkan, ambil. Kalau enggak, abaikan. Karena ini bukan hanya untuk kamu. Waduh, seneng ya. Kamu adalah seseorang yang jangankan punya uang. Kalian itu memang suka kumpul-kumpul, ya, traktir-traktir, terus suka seneng-seneng. Apalagi kalau punya banyak uang. Waduh, temennya diajakin semua, ya, ke sono, ke sini, ke temennya, bawa ini, bawa itu, berbagi, gitu. Enggak bunda, aku enggak pernah keluar-keluar. Ini bukan, ini orang yang suka ketemu teman-temannya, ketemu seseorang, siapapun yang dia sayangi, diajakin makan, diajakin seneng-seneng bareng lah, gitu. Oke. Waduh, terutama kalau punya uang, kalau pengennya ngasih seseorang yang dicintai, terutama ini adalah yang terkait dengan hubungan asmara, ya. Bahkan rela mengeluarkan uang, rela effort lebih banyak untuk seseorang yang disayangi, walaupun terkadang dianya enggak. Kadang-kadang ya apakah itu bentuk dari totalitas dalam satu hubungan? Apa karena terlalu sayang? Karena the lovers itu bukan berarti hanya cinta aja ya, tapi ada nafsu, ada energi kemelekatan. Bahkan demi seseorang yang dicintai itu mengusahakan gitu loh, mengusahakan. Baik itu duit, waktu, ya, diprioritaskan lah istilahnya. Kamu prioritaskan dia. Oke. Nah, ini masalahnya. Kamu di sini mulai mikir atau saat ini kamu sedang memikirkan gimana ya caranya ngasih pacarku, pasanganku, si dia ini, siapapun dia yang kamu pikirkan itu yang terhubung sama kamu ya, dalam hubungan asmara yang terutama. Gimana ya cara nyenengin? Kapan ya aku ada rezeki aku mau beliin ini, beliin itu. Apalagi tahun baru ya. Apalagi tahun baru mungkin udah dipikirin tentang mau ngasih apa, mau surprise apa, mau bikin apa untuk si dia. Oke. Loh,
tapi kok nggak duwe-duwe. Tapi ada beberapa yang di sini nggak punya uang ya. Kalau yang nggak punya uang bisanya cuman mantau sama komunikasi. Ada beberapa yang memang punya pasangan, maksudnya punya pasangan sah, ya. Kamu punya pasangan sah, mungkin kamu memikirkan pasangan sahmu, ya. Gimana mau tak bikinin apa, ya, cilok bakar atau apa gitu. Ada juga yang di sini LDR ya, LDR. Dia sedang apa tahun baru di sono. Aku di sini berusaha kuat menahan rinduku padamu. Oke. Bunda aku nggak rindu, ya nggak tahu yang di sini pokoknya masih ingin terhubung lah gitu. Ada beberapa yang terkendala soal uang kamu, ya kamu terkendala sama dia. Ada yang terkendala juga masalah pernikahan. Saya nggak tahu kamu yang sudah menikah, dia sudah menikah, sama-sama sudah menikah atau kamu dan dia masuk dalam pernikahan. Oke, jadi itu ya yang ketarik hanya ditunjukkan itu. Ya, saya nggak mau ngarang yang lain-lainnya supaya kamu senang. Tapi yang ada cuma itu. Kalau memang itu bukan kamu, ya kalian bisa nonton video saya yang lainnya, yang semuanya timeless, semua general reading. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kamu, bukan yang ini. Lanjut ya. Energi kamu selanjutnya ini lebih kepada lebih dalam lagi. Itu cukup. Tapi saya masih ingin tahu lagi tentang situasi kondisi kamu. Lebih masuk lagi ke dalam jiwa. Kamu rasakan ya dengan intuisi kamu. Apakah cocok atau enggak? Ada yang kamu merasakan ini energi kamu yang ketarik atau enggak? Banyak di sini tentang keluarga ya. Aku nggak tahu apakah kamu kangen sama keluarga di tahun ini, di akhir tahun ini, atau kamu sedang kumpul-kumpul sama keluarga. Terkait sama keluarga, ya. Mungkin kamu ini sangat dekat sama keluarga, ya. Mungkin yang saya sampaikan tadi, mungkin kamu lagi jauh sama keluarga juga bisa. Lanjut ya, situasi kondisi kamu lebih dalam lagi. Oke, oke. Sedih sih sedih tentang uh, ya itu tadi mungkin yang nggak punya uang, nggak bisa membahagiakan keluarga, ada kesedihan di sini. Ada juga sedih karena tidak bisa membahagiakan pasangan, memberikan pasangan itu sesuatu yang istimewa, belum bisa. Kok menyedihkan ya? Padahal ini akhir tahun aku pengennya seneng-seneng loh. Yang ditunjukkan kok sedih. Ada yang ingin memberikan sesuatu untuk seorang yang terkasih, tapi nggak punya uang. Lumayan mikir loh. Udah berusaha soalnya ya, tapi belum ada hasil. Oke, sampai di sini kamu itu merasanya gini, kalau aku itu punya uang, udah tak senengkan semua keluargaku, orang-orang dekatku. Udah aku nggak mikirin yang lain-lainnya, yang paling penting buat aku adalah keluarga, teman-teman dekatku, orang-orang tersayangku. Bahkan di sini aku kok sudah ngantuk ya tumben ya. Padahal biasanya tidur pagi. Walah, lanjut ya. Di sini Four of Cups itu tentang pesimis atau males. Males mikirin perasaan, males mikirin hati sebenarnya. Ya. Jadi lebih kepada aku akan fokus ke keluargaku, orang-orang yang aku sayangi, bukan ke seseorang yang mungkin nggak worth it untuk aku pikirin. Karena apa di sini ada yang namanya Nine of Swords. Kamu benar-benar kepikiran loh. Ya, mungkin ada di sini beberapa, nggak semuanya, yang merasa jauh sama keluarga karena seseorang. Ya. Oke, itu yang ketarik. Saya lihat seseorang ini, si dia ini. Seseorang ini gimana? Siapa ini? Si dia yang terhubung sama kamu. Dengan cerita yang barusan ini, mungkin bikin kamu kepikiran, sehingga kamu kalau sekarang sih lagi males mikirin dia, lagi mikirin keluarga, kangen keluarga. Ya. Kalau dia memang keluargamu ya mungkin itu dia. Sampai kamu stres loh, sampai kamu punya pikiran kalau aku punya uang,
Kini kinu 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 gitu. Banyak pikirannya tentang itu. Andaikan aku punya uang banyak, aku nggak akan pelit, aku akan berbagi, aku akan begini dan begitu. Banyak tujuan-tujuan baik untuk berbagi. Oke, judgment. Orang ini pernah hubungannya mungkin nggak baik sama kamu, terus baik lagi. Ya, lanjut ya. Cuman itu. Atau orang ini adalah orang-orang yang pernah membuatmu itu bangkit dari keadaan terpuruk. Itu aja sih. Lanjut ya. Orang ini ceria, juga bisa menceriakan kamu. Pernah kamu bantu atau kamu kamu membantu dia atau dia membantu kamu. Ada take and give yang saya lihat, juga nggak hanya soal materi, ada beberapa yang soal ya mungkin perhatian, support lah, support. Oke, peror. Dia agak egois, orangnya agak otoriter, bossy. Ya. Orang ini sedang stuck sama kamu, banyak membuat kamu menunggu. Oke, itu aja. Oke, sampai sini. Siapakah yang merasa bacaan ini untuk kamu? Silahkan tulis di komentar. Oke, kita lanjut ya. Untuk melihat energi dia ke kamu di penghujung tahun ini. Kita lihat. Energi dia ke kamu bisa macam-macam. Energi harapan dia, mungkin, atau rencana dia, perasaan dia, niat dia, tujuan dia. Apapun ya, saya nggak membatasi, saya tidak menentukan. Mungkin ada harapan-harapan di tahun baru, tahun ke depan, harapan ya. Tapi saya tidak melihat ke depan akan terjadi apa. Ini harapan dia. Bisa juga harapan dia. Coba saya lihat. Oke. The Magus. Ini lebih ke energi dia ke kamu. Saya lihat ya, kamu itu ke dia kayak yang sayang, cinta, perhatian gitu ya. Tapi dianya kayaknya apa ya, energinya itu nggak dewasa gitu loh. Kayak nggak serius gitu loh dalam hubungan bersama kamu. Saya lihat itu sih. Kalian nggak tanya, kemana kura-kuranya bunda? Kura-kuranya berlibur ke Bali. Ya, nggak ada kura-kuranya. Kita lihat lagi ya. Oke, energi dia ke kamu. Ya, memang kok nggak ada keseriusan ya di akhir tahun ini. Saya nggak tahu ya sebelum-sebelumnya seperti apa. Tapi di akhir tahun ini energi dia ke kamu kok kurang serius ya. Kayak kurang serius gitu loh sama hubungan. Kita lihat lagi ya. Energi dia ke kamu. The universe. Oke. Ada tujuan dia yang lain. Loh, apa? Berubah haluan kah? Bukan kamu lagi. Makanya di sini banyak yang kamu dibuat menunggu. Oh, 2 ya. Aku nggak ambil ya. Aku lihat energi dia ke kamu. Oke. Ada yang sedang dia kejar. Termasuk ini adalah hal-hal yang menguntungkan untuk dia. Apa ini? Mungkin dia karena ada tujuan baru ini. Oke. Ada seseorang lain yang menjadi tujuan dia saat ini. Maka dari itu kenapa kok saya lihat di sini kok ke kamu kurang serius gitu loh. Ada orang lain. Oke. Orang lainnya itu kalau saya merasakan ada kaitannya dengan materi ya. Silakan kamu sesuaikan saja. Ada yang kaitannya dengan materi. Bisa teman kerja atau apapun, yang jelas di sini banyak yang kerjaan ya.
Energi dia nggak ke kamu, ke kerjaan, sama ada tujuan baru. Di mana dia di sini? Tujuan barunya ini nggak dia pikir. Bagus. Apa? The Fool. Iya. Prince, Princess, Princess, Prince, Knight ya. Walaupun dia adalah seseorang yang energinya itu Emperor itu kan kaisar ya, tinggi posisinya. Tapi ternyata energi dia ke kamu kurang dewasa, kurang serius karena ada tujuan baru. Bener, Queen of Cups. Dia sedang ada tujuan baru yang terkait dengan hubungan asmara paling banyak. Yang kedua adalah soal yang sifatnya materi-materi, duit-duit, bisnis-bisnis, kerjaan-kerjaan. Itu ya. Sekali lagi ini general, kamu ambil bagian-bagian yang cocok. Kalau sekiranya mungkin di sebelah sini cocok, sini enggak ada masalah. Karena ini orang banyak gitu. Ceritanya bisa macam-macam. Maka dari itu kadang-kadang ada beberapa skenario yang saya sampaikan ke kamu, kamu yang menyesuaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan ini general, kalau ingin pembacaan nggak rame-rame campur aduk seperti ini, itu personal. Konsultasi pribadi sama saya langsung. Ya, nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kita lanjut ya. Berarti perasaan dia ke kamu sudah pindah dong ke orang lain. Ya, bisa perasaan itu ya ke kamu sayang, ke kamu seneng, penuh kasih mungkin. Tapi ke yang lain bisa, iya juga gitu. Bisa. Bisa juga perasaannya itu ke kamu sudah agak luntur karena pindah ke yang lain. Atau sebenarnya perasaan dia itu ke orang itu hanya main-main, sebenarnya hatinya hanya untukmu. Bisa. Tapi kita lihat dia yang seperti apa. Coba kita lihat perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Siapa orang itu, Bunda? Teman kantor, ya. Sering ketemu. Waduh, ini kartu tarot bukan detektif. Ya. Bukan. Jadi yang saya kasih tahu yang ditunjukkan semesta aja. Nanti kita lihat aja kasih petunjuknya apa gitu ya. Kita lihat yuk. Perasaan dia ke kamu sebenarnya sebenar-benarnya seperti apa. Di penghujung tahun ini. Lah kok akhir tahun kok ternyata ada orang lain, tujuannya orang lain gimana? Apalagi di sini banyak ya yang mau menikah karena ini Ten of Cups, mau menikah tapi kamu sudah pesimis nih. Apakah bisa menikah? Jadi apa enggak ini? Karena dia mulai nggak jelas, kamu lebih banyak menunggu, dia pasif, ternyata dia ada tujuan lain. Ada Lita of Earth. Perasaan dia nggak mantep itu sama kamu, nggak mantep. Terus mantepnya apa sama yang baru itu? Bentar, ini terakhir ini yang wah, ini pengototan, tahu pengototan. Orang ini ngeyel. Ngeyel dalam artian itu ngotot sama yang tujuan barunya ini. Agak menggebu ya sama yang baru ini. Semoga nggak banyak yang ketarik energinya. Ini nggak bagus gini. Saya lihat dia banyak berbagi sama orang ini. Ya. Ada tujuan yang terkait dengan yang namanya pendapatan besar ini. Pendapatan materi. Ditegaskan sama kartu ini. Tadi sudah saya bahas ya. Terus ditambahin sama kartu ini. Dia sama orang itu ada yang mungkin sama kamu kurang gitu loh. Tujuannya itu apalagi yang sifatnya materi kurang gitu loh. Contoh ya, sama kamu mungkin kamu tidak bisa memberikan jalan atau memberikan support secara finansial gitu untuk karirnya dia. Sementara orang lain ini bisa. Makanya dia memilih untuk lebih fokus ke orang lain itu. Ini kayak personal reading saya yang tadi ya. Apa yang tadi personal reading ke saya nonton ini ya. Jadi energinya masih, tapi sudah tadi. Bukan barusan. Kartunya juga beda. The Devil. Perasaan dia ke kamu ya. Ada marah, nggak suka. Kenapa Bunda kok nggak suka? Kita baik-baik aja loh. Karena apa? Karena dia sudah Knight of Wands ya. Dia itu lebih energinya lebih terfokus ke orang lain. Jadi mungkin ya,
Kayak kita sedang fokus sama kerjaan, kalau kita ke-distract sama anak seumpamanya, kan bawaannya kayak uring-uringan, paham ya? Jadi karena fokusnya dia sudah bukan kamu. Lanjut. Oh 2 tapi, nggak ambil ya? Walaupun lompat tapi 2. Saya butuh 1. Besar. Udah. Perasaan dia itu mungkin kamu yang lebih berharap saya lihatnya, karena di sini Prince of Cups ya. Lebih ke orang lain itu tadi. Banyak dan banyak kartu Prince ya, kartu Page ya. Prince itu bisa satria, bisa, tapi lebih ke arahnya saya lebih pakai intuisi saya ya. Yang dominan adalah tertuju ke orang lain. Saya lihat lagi ya, perasaan dia ke kamu. Hubungannya ini baru kok, lebih lama sama kamu. Gitu. Ya lanjut ya. Atau orang lama kembali bisa nggak? Kalau saya lihat bisa, tapi kecil energinya. Oke, ini apa ini? Seven of Fire. Ya, dia diniatin loh. Ada tujuan yang baru ini. Apakah dia nggak tahu itu mencurangi hubungan bersama kamu? Tahu. Terus kalau tahu, ya ngotot. Iya. Oke. Udah buta. Six of Air. Sampai meninggalkan kamu. Aduh. Iya, tujuannya sudah bukan kamu. Mohon maaf. Perasaannya ke kamu sudah pindah. Lebih ke situ. Sudah bergeser gitu ke orang lain. Oke. Siapa orang lain itu nggak tahu ya. Kamu coba cari-cari tahu. Minimal ciri-cirinya mudah. Coba ya, saya lihat ya. Minimal ciri-cirinya. Tujuan baru. Tahun baru tujuan baru dia. Kalau kamu gimana? Dia tujuan baru, tujuan kamu masih dia. Coba aku lihat ya. Siapa tujuan barunya? Bagaimana? Apa yang ditunjukkan semesta tentang tujuan baru si dia? Sebenarnya tujuan baru dia itu, si orang lain itu, sebenarnya bukan orang yang bisa bebas loh. Close person ya. Aku nggak tahu. Entah sudah punya pasangan atau yang jelas nggak bisa lancar hubungan mereka. Ya. Penjara. Oke. Siapa? Bukan orang bebas. Oke. Marriage. Mungkin masih terikat dalam pernikahan? Bisa. Siapa orang itu? Orang itu yang tiba-tiba datang. Orang itu adalah orang yang seperti si dianya kamu ini, seperti mendapatkan jackpot. Seakan merasa beruntung gitu sama ketemu sama orang baru itu, terus langsung klik. Kok gini ya? Itu. Terus perasaan dia ke orang barunya ini seperti apa? Besar. Ke kamu nggak besar. Oke? Pindah sudah ke orang baru. Terus dia lupa sama tujuannya ke kamu. Ya, entah janji, entah tujuan, entah apa dulu bersama kamu. Apakah dia lupa? Aku lihat ya. Oke. Kok gini sih? Oke, aku lihat ya. Dia sudah nggak ingat kamu sama sekali, lupa sama janjinya sama kamu, kenangan bersamamu, atau masih ingat. Tapi sebenarnya ingat atau enggak ya? Kayaknya sudah nggak penting lagi menurut aku, karena dia sudah tujuannya ke sini. Iya. Coba kita lihat aja ya. Apakah dia masih mengingatmu dengan segala kenangan bersamamu? Terus kita lihat lagi, kalau ingat ke kamu gimana? Apakah masih ada tarikan energi?
sehingga dia ingin kembali ke kamu. Nah, ini masih anget itu, Kak. Sampai saya tadi bilang ya sama yang personal reading ya, mirip sama ini. Kayak gorengan ya, kalau anget enak. Kalau sudah dingin ya, ada yang atos, ada yang melempem. Oke, janji dia masih persis loh. Ini kamu yang tadi personal reading di saya nonton dah. Besar sekali energinya. Tapi bisa juga ada energi orang lain ya selain yang tadi personal reading. Persis loh. Walaupun kartunya nggak sama, kartunya nggak sama, yang keluar juga nggak sama. Tapi arahnya juga ke situ gitu loh. Walaupun mungkin tapi hampir sama loh. Hampir sama, banyak yang hampir sama. Lanjut ya. Dia nggak inget. Dia nggak inget. Dia masih inget janjinya ke kamu. Dia nggak lupa bahwa hubungan sama kamu itu pernah begitu menyenangkan dan begitu stabilnya, begitu harmonisnya. Ini 2. Ya, dia ingat nggak sama kamu? Apa sudah lupa? 2 ya. 2 terus yang keluar. Oke. Empress. Loh persis loh kayaknya seingatku tadi. Kok persis ya? 4 of Wands di sini di Empress. Oke, dia nggak pernah melupakan kamu karena kamu sangat baik sama dia, menyayangi, mengayomi, merawat. Dia masih cinta loh sama kamu. Ya. Loh katanya cintanya cuman sama orang itu. Iya, tapi di sini king ya, bukan sesuatu yang kayak masih cinta banget, tapi dia bijak dalam menyikapi perasaannya terhadap kamu. Berarti sayang itu ada, ya, sayang itu ada. Dia mengaturnya sedemikian rupa ya. Yang jelas dia masih jatuh cinta sama orang lain saya lihat, tapi sama kamu bukannya benci, bukannya marah, bukannya nggak mau sama sekali. Ya, membingungkan dong. Iya, ini bisa jadi kalau aku nggak bingung ya. Kalau aku buat apa gitu. Mungkin kamu yang bingung karena yang menjalani. Ini ada keluar 1 itu yang lompat 1 ya. 3 of Wands. Oke. Dia masih ingat dan masih ada keinginan untuk mewujudkan. Karena dia tahu harus berbuat adil sama kamu. Loh, lah terus kalau ingat mau mau apa? Mau menebus janjinya atau mengusahakan ke kamu, lah dia masih fokus ke yang lain. Coba kalau dia ingat kamu dia mau ngapain? Mau segera mewujudkan meninggalkan orang baru itu. Namanya juga masih anget-angetnya ya. Kita lihat ya, maunya dia apa. Kalau dia ingat terus gimana reaksinya? Reaksi dia saat mengingat bahwa dia pernah ada hubungan sama kamu yang reaksi dia masih pengen ke kamu, intinya seperti itu. Berarti mungkin ini fase kayak orang fase-fase tergoda ya, puber atau apa, tergoda sama orang lain, kayaknya klik-klik aja, tapi oke, di sini mungkin ada energi ya. Mungkin apakah dia baru anget-angetnya lagi enak, tapi lagi enak-enaknya sama orang baru, tapi dia masih mengingat kamu dan kemudian ada rasa kasihan, ada rasa bersalah karena telah mencurangi atau berbuat nggak adil sama kamu. Karma. Wih, orang ini kalau belum kena karma atau mungkin diingatkan sama semesta. Kalau diingatkan sama semesta dia baru ingat, baru ke kamu. Iya, gitu. Mungkin saat ini. Jadi ini mungkin intinya gini loh teman-teman. Dia mungkin sedang kecanduan atau apa sama orang lain itu, ya. Orang baru. Tapi kalau feeling saya ya, intuisi saya, semoga nggak lama ya. Semoga nggak lama. Karena apa? Kayaknya sama kamu itu energinya lebih gede dari awal gitu loh. Dan keinginan setelah dia mengingat kamu, keinginan untuk ketarik lagi ke kamu lebih besar. Lebih besar dan lebih besar lagi. Ya, semoga benar yang ini ya. Yang tadi salah ya. Yang tadi kan nggak enak gitu ya.
akhir tahun loh ini. Make a wish katanya. Yang benar ya doa sama semesta di akhir tahun. Ya trompet boleh lah. Trompet, hura-hura boleh. Tapi jangan lupa doa. Pengharapan di tahun ke depan yang terbaik. Oke? Jadi intinya orang ini mungkin sedang keblinger sama orang lain. Bisa benar, bisa salah, bisa sebagian yang saya sampaikan dari tadi cocok untuk kamu, bisa juga sebagian juga enggak. Kamu ini ya, pilih-pilih ya, pilih-pilih. Yang cocok aja ambil, yang nggak cocok abaikan. Saran dari aku, saran dari saya, mungkin jangan terburu-buru untuk mengambil sikap dan jangan terlalu overthinking dulu. Ya, kasih waktu, siapa tahu, kita nggak pernah tahu ke depannya. Dan aku nggak mau membacakan atau menyampaikan hal yang ke depannya akan terjadi sesuatu, aku nggak mau. Ya itu wewenangnya Tuhan. Wewenangnya Tuhan, share-nya Tuhan, rahasia Tuhan. Dan biar biar itu Tuhan yang mengatur. Dan saya sebagai manusia biasa, ya, pendosa juga, nggak layak lah untuk menyampaikan terhadap seseorang, apalagi terhadap khalayak ramai seperti ini. Jadi itu batasan saya sih. Jadi teman-teman, tunggu aja wis, sabar ya sama ya kasih batas waktu, jangan dikasih waktu 35 tahun kelamaan. Ya mungkin dia lagi dapat ujian, hubungan kalian dapat ujian, ada gangguan dari orang lain, itu aja wis. Sabar-sabar. Itu saran saya, bisa diambil bisa enggak. Enak Bunda kalau ngomong, memang enak mau cuman ngomong. Jangan sampai terjadi pada diriku. Nauzubillahi min dzalik. Pesan semestanya apa? Kita lihat ya. Tapi orang yang pernah menghadirkan orang lain, ya apapun alasannya itu kok kayaknya gimana ya kalau saya ya. Minimal paling tidak luka itu nggak membekas pasti. Satu aja ya, satu aja. Friendship, okay. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Ya, kalau ini sih sarannya kayaknya agak sulit untuk dilakukan. Anggap teman. Nggak usah berharap banyak. Nah, konsepnya dulu bukan teman. Bisa jadi kalau memang teman ya lagi jadi teman. Tapi kalau sudah terlalu dalam terus jadi teman itu gimana ya semesta? Apa dong ini artinya pesan ini? Mungkin apapun sementara ini ya sudahlah. Anggap saja pernah menjadi bagian dari hidup kamu sebagai teman di dalam hidupmu. Teman kan bisa, suami juga teman, teman dalam hidup ya. Istri juga ya. TTM juga teman dalam hidup. HTS juga teman dalam hidup. Menemani kita dalam perjalanan hidup. Mungkin lebih ke situ ya. Jadi sarannya untuk lebih ke agak rileks sebentar lah, sebentar lagi. Jangan terlalu terburu-buru mengambil sikap atau terlalu berpikir keras tentang orang ini atau tentang hubungan kamu sama dia. Jadi lebih ke agak dikendorin kenceng-kencengnya itu di kepala, di hati ya. Sambil melihat ya mungkin beberapa saat ke depan lah. Siapa tahu bacaan saya ini benar ya. Siapa tahu. Kalau memang bacaan ini benar ya, berarti hadirnya orang lain seakan-akan saat ini kayaknya dia menggebu sama si orang baru itu. Tapi mungkin di sini ada semesta memperingatkan ya. Semoga kalau memang dia terbaik untukmu kembali ke kamu ya. Itu aja doa saya. Di penghujung tahun ini saya ucapkan selamat untuk kalian ya yang sudah healing, yang sudah recovery untuk luka batin, untuk hubungan ya. Dan untuk yang belum, ayo teman-teman. Kita menuju ke depan, bukan ke belakang ya. Tahun bertambah tahun, waktu kita tambah lama tambah sedikit ya di dunia ini. Jangan buang waktu sia-sia hanya untuk hal-hal yang sifatnya hanya menguras energi yang nggak penting membuat hidup kita.
fokuskan diri kita kepada hal-hal yang lebih layak untuk kita pikirin gitu, untuk kita perhatikan. Jangan mengejar seseorang yang tidak nggak respect sama kamu. Intinya umum ya, kayak nggak ada orang lain aja. Tapi sekali lagi, saya sering ingatkan kalau memang hubungan keluarga atau hubungan suami istri itu juga nggak semudah itu untuk bisa. Terus tinggalin aja, nggak bisa gitu ya. Tuhan tidak menyukai perpisahan. Harus dipertimbangkan lagi. Dan bukan kapasitas saya untuk memberikan arahan-arahan tentang permasalahan keluarga. Apalagi untuk publik seperti ini ya. Silakan kalian konsultasi ke pemuka agama yang menyatukan kalian, oke? Jadi seperti itu. Semoga bacaan di tanggal 31 Desember ini 2024 manfaat untuk kamu. Ambil sisi-sisi positifnya ya. Ini sekali lagi adalah pembacaan rame-rame. Kalau untuk dibacakan khusus untuk kalian sendiri nggak rame-rame seperti ini dengan video call terjadwal oleh admin saya, kalian daftar dulu ke admin saya. Nomornya ada di bawah video ini. Namanya Kak Flori. Jam kerja jam 3 sore sampai jam 20 malam ya. Dengan video call langsung ketemu saya. Pertanyaannya berapa? Berapa koin? Berapa harganya satu pertanyaan? Saya nggak jual eceran ya. Jadi berapapun pertanyaan kamu, saya cuma menyediakan dua durasi 15 menit dan 30 menit. Untuk selengkapnya bagaimana tata caranya, kamu ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin. Selain daftar tarot mungkin tidak akan terbaca, ya, mungkin tidak akan terbaca. Ini berlaku untuk yang sudah pernah ataupun belum pernah, yang mau baca lagi. Yang sudah pernah mau baca lagi, tetap ketik daftar tarot supaya terbaca oleh admin. Oke? Yang diprioritaskan adalah yang daftar tarot. Mungkin akan dibalas, mungkin sebulan lagi, seminggu lagi, ya. Tapi kalau kalian ingin diprioritaskan ketik daftar tarot, itu aja sih. Ya, semuanya berbayar. Semuanya nanti akan, kalau kalian sudah ketik daftar tarot, kalian tunggu. Jangan ditambah-tambah tulisan lain malah nggak kebaca. Di daftar chat itu kan ada kelihatan ya. Kalau yang daftar tarot baru dibuka. Gitu. Di deskripsi videonya sudah jelas sih. Tapi kata Kak Flori banyak yang belum ngerti. Karena apa? Mungkin nggak mau baca. Sekilas saja, cuma dicari nomor teleponnya aja. Biasanya yang seperti itu yang mungkin akhirnya nggak bisa ketemu saya. Sombong sekali Bunda. Ya nggak sombong, saya punya rules. Kalau memang mau ayo, monggo. Oke? Terima kasih banyak ya yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Yang belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe. Salam kenal untuk kalian yang baru saja gabung. Ya, salam kenal ya. Dari saya Julia Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silahkan tulis di komentar. Oke, semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.